teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau share satu resep yang wow banget, yaitu gluten free matcha tiramisu. Tahap pertama, pastinya kita akan bikin dulu nih base-nya, yaitu sponge. Tapi hari ini kan kita mau bikin yang gluten free. Nah, pertama ini aku udah siapin French meringue. Buat kamu yang belum nonton atau belum tahu gimana sih caranya bikin French meringue, nonton ya videonya di sebelah sini. Kali ini French meringue yang aku pakai adalah yang tahap soft kayak gini nih. Ya, kelihatan nggak? Tuh, dia masih agak lemes. Next, kalau French meringue kamu udah jadi, itu disisihkan sebentar. Nah, kenapa aku bikin French meringue dulu? Supaya aku nggak cuci-cuci ininya, mixernya. Karena kalau kamu kocok kuning telur dulu kan dia nggak bisa untuk putih telur tuh. French meringue ya didiamin sebentar is okay. Oke? Sekarang tahap yang berikutnya aku mau kocok kuning telur dengan gula pasir. Nah, ini langsung aja. Kita kocok sampai kental ya. Ini kita kocok dengan high speed ya, pokoknya sampai kental, ngembang, dan pucat ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasi, supaya kalau ada video baru, kamu langsung tahu nih. Oke, matiin dulu mixernya sekarang. Nah, ini kamu lihat udah berjejak, udah kental, gulanya juga udah larut. Ini artinya udah siap kuning telurnya. Oke, kuning telurnya udah siap, French meringue-nya udah siap. Nah, ini karena tadi kita diemin beberapa menit, ini harus kamu aduk lagi ya sedikit. Slow speed aja supaya dia kembali smooth ya. Karena kalau French meringue emang harus langsung pakai. Nah, ini dikocok sedikit aja tapi slow speed, oke, supaya kembali lembut ya. Nah, kalau udah lembut kayak gini, kita mau campurin French meringue-nya ke kuning telurnya sekarang. Oke. Masukin. Pakai spatula. Kayak gitu ya. Bunyinya enak banget. Pung gitu. Kayaknya tuh udah ringan banget. Slow speed aja. Tuh, wow. Kita lanjut lagi. Jadi bertahap aja, 3 kali. Aduk lagi, slow speed. Di pengadukan pertama atau kedua, ini nggak usah terlalu yang berlebihan ya. Supaya nggak kempes. Stop. Lala teksturnya. Oke, last batch. Masuk. Ini sponge itu memang tipe kue yang sesuai namanya ya, banyak udaranya kayak sponge gitu. Jadi pas nanti kita siram nih pakai sirup atau pakai kopi, itu nyerap semua masuk, enak banget. Oke, ini jangan dikocok terlalu lama ya. Jadi udah asal rata seperti ini aja. Oke, kita matiin mixernya sekarang. Sekarang telurnya udah cantik banget. Putih dan kuning telur. Nah, kita mau masukin tepungnya nih. Tapi tepungnya itu gluten free. Buat kamu yang nggak tahu gimana cara bikinnya, waktu itu aku udah share, linknya ada di sini. Kamu tinggal nonton aja ya, gimana cara bikin tepung gluten free sendiri. Karena pastinya akan lebih ekonomis. Oke, ini diayak. Berikutnya sambil masuk icing sugar ya. Ini juga harus diayak tuh, lihat kan ngegumpel. Karena gula itu menyerap moisture. Jadi kadang kalau kamu simpen gula di dapur itu memang kalau lembab dapurnya ya pasti gula tuh suka gumpel. Jadi ini semua wajib kamu ayak. Next. Nggak usah lama-lama, kamu langsung aduk ya. Ini pakai spatula, slowly aja. Slowly. Ini aduk lipat. Oke.
Kamu nggak usah takut adonan telurnya ini jatuh ya, soalnya di sini kita nggak pakai fat, nggak pakai mentega atau nggak pakai minyak, jadi don't worry, oke? Pastinya jangan lupa oven harus kamu panasin dulu minimal 20 menit sebelum ya, itu udah minimal banget. Aku pakai suhu 190 derajat Celcius guys. Oke teman-teman, ini konsistensi adonan yang kira-kira udah siap ya. Jadi dia masih mengalir, nggak terlalu kaku dan nggak terlalu encer. Pokoknya kalau kamu udah lihat tepungnya udah nggak ada lagi, ini udah nyatu, stop, jangan diaduk lagi ya. Sekarang kita masukin ke dalam loyang. Jangan lupa ya, loyangnya kamu kasihin baking paper, itu wajib, jangan cuma dioles mentega atau pokoknya harus pakai supaya nanti nggak lengket, oke? Kita masukin ke dalam loyang. Ini aku pakai loyang 30-20 ya teman-teman. Nanti resepnya semua detailnya pokoknya ada di description box. Itu kamu bisa hitung-hitung, kalkulasi sendiri. Bisa disesuaikan dengan loyang yang kamu mau pakai, oke? Next, ini kita ratain. Nah, ini aku sengaja pakai loyang yang kotak supaya aku bisa cetak-cetak pakai cake kering ya. Tapi kalau teman-teman mau langsung pakai yang bundar itu juga boleh. Nah, sponge ini kalau udah jadi bisa kamu simpen di freezer sekitar 3 bulan. Tapi harus rapet banget supaya nggak bau kulkas ya. Biasa kan suka bau kulkas gitu. Diratain. Teksturnya bagus banget. Kalau udah rata seperti ini, berikutnya kita mau banting sedikit loyangnya, tapi hati-hati jangan sampai tumpah semua ya. Itu tujuannya untuk hilangin bubble-bubble besar, oke? Kayak gini. Tuh, pelan-pelan aja ya, dia keluar. Oke, cukup segitu aja, jangan pakai dendam. Udah siap untuk kita panggang 190 derajat Celcius selama 20 atau 25 menit, pokoknya sampai kecoklatan. Sambil nunggu ladyfinger sponge-nya mateng, nah aku mau bikin dulu mascarpone cream-nya. Tapi hari ini mau bikin yang matcha, jadi aku akan pakai yang bubuk matcha. Pertama kita masak dulu gula pasir. Next kita masukin air. Ini kita mau masak sampai suhu 113 derajat Celcius, tapi nggak usah diaduk-aduk ya. Pakai apinya yang medium aja. Ini aku ratain tuh, tapi aku cuma goyang-goyangin gini aja, aku nggak aduk, oke? Nah, sambil kita nunggu dia suhunya 113, kita kocok dulu nih kuning telurnya. Kuning telur, jadi sekarang aku tuh lagi bikin patabum. Patabum itu ini kuning telur yang dikocok, terus kita siram sama sirup panas. Ini bowlnya boleh dimiringin ya, karena kuning telurnya ini aku pakainya cuma setengah resep aja. Oke, sambil sebelah sini aku kocok terus kuning telurnya. Ini aku cek. Ini sebentar lagi, baru 111 nih, sampai 113. Sekarang langsung kita masukin, ini sirupnya perlahan demi perlahan ya. Dan teman-teman juga harus hati-hati, jangan sampai muncrat nih sirup gulanya ke tangan. Jadi tuangnya agak di pinggir ya, biar safe, biar aman. Sambil terus dikocok high speed. Berikutnya ini kita kocok terus sampai kental.
Jadi patabom ini itu kurang lebih mirip-mirip dengan sabayong ya. Kalau sabayong itu kita masak atau mengkocok kuning telurnya itu dengan cara di steam pakai obang mari. Nah, kalau yang ini patabom itu kita siram dengan sirup panas, mirip bikin Italian meringue. Ya, nanti kamu harus saksiin juga video aku yang Italian meringue kalau udah naik ya. Oke, ini udah mulai kelihatan berjejak sedikit, tapi ini masih encer nih ya. Kita kocok lagi sampai kental sedikit lagi. Sip. Nah, ini patabom kita udah ready. Udah kental, udah pucet dan tuh ya, udah berjejak. Nah, next kita mau masukin mascarpone. Nah, ini keju mascarpone-nya yang dalam keadaan room temperature tapi nggak panas ya. Maksudnya nggak dingin, nggak panas ya, lembek-lembek kayak gini nih kalian lihat. Sama ini patabomnya kalian make sure udah nggak panas juga. Oke? Ini kita masukin sekarang. Sebagian dulu is oke, mau langsung juga is oke. Kita mix slow speed. Kita masukin lagi batch berikutnya. Yummy. Mix sampai semuanya kombinasi jadi satu nih. Wah, ini udah creamy, lembut. Aduh, enak banget ya pokoknya. Tiramisu tuh pastinya kesukaan banyak orang ya. Dan kamu harus bisa bikin ini di rumah, apalagi gluten free. Nah, ini bubuk matchanya harus banget kamu ayak karena kita mau bikin matcha. Jadi pakai bubuk matcha. Terus kita larutin sedikit pakai air ya, jadi kayak pasta gitu. Nggak usah banyak-banyak. Kita mixnya pakai whisk kecil nih. Pokoknya jadi kayak paste ya, pasta gitu. Kalau udah, langsung kita masukin nih pasta matchanya. Jadi sebenarnya krimnya ini bisa kamu kasih flavor yang banyak ya, terserah mau matcha, mau coklat. Jadi tiramisu kan nggak harus polos gitu. Nah, terus cara nyimpen bubuk matcha ini kalau bisa di ruangan yang dingin ya. Jadi kalau kamu beli matcha, bingung gitu, kok nggak hijau, kok kayak abu-abu ya warnanya. Nah, itu kemungkinan besar dia udah rusak, udah teroksidasi gitu. Kita mix aja pelan-pelan. Mix terus sampai rata warnanya. Oke, cukup. Next, kalau ini udah tercampur rata, patabom, mascarpone sama matchanya, ini kita mau masukin heavy cream. Ini yang harus dingin ya. Ini sambil kita kocok. Jadi pelan-pelan gitu loh, jangan langsung. Ini aku pakai medium speed aja. Kalau udah masuk heavy cream, ini hati-hati untuk jangan overmix ya teman-teman. Nanti kalau overmix dia jadi pecah krimnya ya. Nanti sayang deh. Jadi jelek teksturnya kalau pecah. Terus. Pokoknya heavy cream ini harus dingin banget. Minimal itu 4 derajat Celcius dari chiller ya. Pokoknya harus dingin karena kalau nggak dingin dia nggak akan ngembang, oke? Oke, ini udah cukup karena nggak perlu kaku ya. Jadi segini tuh udah cukup banget. Pokoknya ingat, krim mascarpone itu jangan kamu bikin sampai kaku. Dan bikin tiramisu itu juga tergantung brand mascarpone. Kalau brand mascarpone jelek nih, pecah. Sekarang kita siapin gelatinnya. Di sini aku udah siapin gelatin yang udah dilelehin ya. Berikutnya, gelatin ini aku mau pancing dulu sama sedikit adonan mascarpone-nya ya. Nah, ini sampai rata dulu ya, teman-teman. Jadi dipancing.
pancing sedikit lagi biar teksturnya mirip-mirip lah, jadi nggak kaget gitu, si gelatinnya juga nggak shock ya. Sampai rata ya, ini masih berindil-berindil nih ya, pokoknya sampai rata. Oke, ini udah siap buat dimasukin ke adonan besarnya. Sambil di mix, slow speed aja. Nah, ini di mixnya asal udah rata aja, asal udah tercampur ya, jadi jangan lama-lama. Oke, ini udah siap untuk kita pakai atau bisa dituang ke dalam cetakan. Pastinya kita juga butuh espresso, ini aku udah siapin, udah bikin, sama ada gelatin juga. Nah, ini espresso dicampur gula, tinggal kita masukin gelatin aja. Fungsi gelatinnya apa sih di sirup ini? Supaya nanti ladyfinger kita kalau udah di brush ya, dikasih espresso ini tuh nggak benyek. Jadi dia tetap moist, tapi airnya nggak keluar-keluar. Ini dia ladyfinger sponge-nya udah jadi. Berikutnya harus didinginkan dulu ya. Nanti kalau udah dingin, baru kita lepasin dari loyang. Tips kalau kamu mau simpen ladyfinger sponge-nya, ini harus bener-bener rapet, pakai cling wrap seperti ini. Kalau perlu di double 2 kali, baru dimasukin ke freezer. Ini ladyfinger yang udah dingin. Kita buka dulu baking papernya, jangan kelupaan. Berikutnya kita cetak nih pakai cake ring sesuai selera kalian. Kalau yang ini sekarang aku pakai ukuran diameter 13. Oke, kita cetak semuanya ya. Oke teman-teman, ini sedikit tips karena loyangnya seolah-olah nggak muat untuk 3 atau nggak muat lebih. Ini jangan khawatir, teman-teman masih bisa loh. Nih kayak gini ya contohnya. Tuh, jadi nanti sponsnya nggak kebuang nih. Kayak gini, ya kan? Nah, tinggal kita kasih lagi cetak supaya dia menjadi satu sponge. Nih misalkan kayak gini. Tuh, ya kita cetak lagi. Oke. Nah, ini triknya. Ya, jadi nggak banyak waste. Nah, ini ladyfinger sponge-nya bebas, kamu mau taruh yang bagian berkulit di bawah atau yang di atas. Kalau aku biasanya balik ke di bawah gini kulitnya, supaya nanti kopinya gampang nyerap ke pori-porinya ya. Kita masukin. Sampai bawah banget, Next, kita brush pakai kopi sirup yang tadi udah ada gelatinnya. Ini jangan terlalu banyak, tapi jangan kurang juga ya. Soalnya nanti kalau kebanyakan takutnya terlalu basah. Next, jangan lupa setiap layernya kita kasih matcha nih biar berasa. Matcha sama kopi tuh cocok loh. Berikutnya kita masukin mascarpone krimnya ya, tiramisu krimnya. Lagi. Wow. Kita ulangin lagi pattern yang sama. Masukin. Set. Oke, ini kita tekan. Hati-hati jangan terlalu keras tekannya, yang penting sponsnya nempel sama krim yang tadi di bawah. Oke. Make sure aja supaya benar-benar nempel. Kita ulangin lagi ya prosesnya. Wah, nah teman-teman pasti tahu ya tiramisu itu berasal dari Italia. Ini populer banget deh.
Ini sesuai selera ya. Yang nggak suka nggak usah dipakai, is okay. Kalau aku suka emang suka yang pahit. Karena kalau terlalu manis kadang tuh suka nyakitin guys. Terakhir atasnya, wow. Nah, untuk tebal tipisnya ini terserah aja. Kalau aku yang paling atas mungkin cukup segini. Nah, setelah ini tinggal kita bekuin, bener-bener harus beku ya. Itu 4 jam minimal, oke? Ini yang kira-kira udah tadi 3-4 jam ya, ini udah beku. Aku mau angkat dulu mold besinya. Pelan-pelan aja, karena kalau beku dia pasti agak membesar sedikit ukurannya. Oke, tarik pelan-pelan, keluarin ringnya. Nah, atasnya ini kita kasih matcha lagi. Ini sesuai selera aja ya. Nanti kalau pinggirannya berantakan tinggal dilap aja, dirapihin. Sekarang kita buka plastiknya, pelan-pelan aja. Ini nanti bisa dibersihin, is okay, no worries, bawahnya. Gluten free matcha tiramisu udah jadi. Seru banget kan? Ternyata ini bisa dijadiin gluten free. Jangan lupa untuk saksiin terus video-video aku yang berikutnya. Thanks for watching. Bye-bye.